Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penjadwalan proses. Apa sih penjadwalan proses itu? Dimana kumpulan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, oke teman-teman bisa lihat di Google banyak pengertian-pengertian tentang penjadwalan prosesnya. Kita langsung ke materinya. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan tentang algoritma penjadwalan proses. Nah, di mana algoritma penjadwalan proses itu ada 4 macam. Nah, yang pertama ada first come first serve first atau FCFS. Ada yang kedua short job first, SJF. Nah, itu ada dua, non preventive dan preventive. Yang ketiga priority scheduling. Yang keempat round robin RR, FCFS, SJF non preventive dan SJF preventive. Oke, langsung saja ke kali ini. Oh ya teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang shortest job first, SJF. Nah, itu ada dua macam. Nanti saya akan jelaskan tentang non preventive dan preventive. Oke, langsung aja kita jelaskan ya teman-teman. Nah, dimana syaratnya itu dasarnya itu ya, ada dasar prioritas adalah pendeknya proses. Makin pendek atau singkat proses makin tinggi prioritasnya. Yaitu ada dua macam langkahnya, yaitu yang pertama tentukan dulu urutan prioritas berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Yang kedua, penentuan proses mana yang dilayani oleh pemrosesnya. Nah, bisa lihat sebelah sini teman-teman, di mana prosesnya ada P1, P2, P3, P4 dan P5. Ada arrival time-nya, ada burst time-nya. Nah, nanti kita akan mengetahui waktu tunggu dan nilai rata-ratanya. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang non-preventive dulu. Oke, Kak, kok bisa dapat ini sih? Nah, kenapa dapat? Karena bursamnya itu ditambah teman-teman. Tambah jadinya semuanya hasilnya 28. Langsung saja. Nah, yang pertama itu P1 ada 0, P2 Kak, dapatnya gitu kok bisa gitu sih? Kok dapat gitu. Nah, dapatnya dari sini teman-teman, dari arrival time. P1 0, P2 2, P3 3, P4 5, P5 9. Lah, sisanya gimana, Kak? Oh, sisanya tuh kita gini, teman-teman. Nah, ini memproses lagi P5, dimana P5 ini paling kecil. Nanti proses P4, P3, P2. Nanti ini akan memproses lagi sampai selesai. Itu. Nah, yang kita 13, kok jadi P4 sih, Kak? Kenapa nggak P2 aja? Kenapa P4? Karena ini Rustamnya itu 2, paling kecil. Jadinya kita di P4, P3, P2 seperti itu. Lanjut. Nah, yang ke-15 seperti itu. P3 dulu, setelah itu P2. Nah, selanjutnya yang ke-20 itu ada P2. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kita akan menghitung bagaimana menghitung waktu tunggunya. Gimana sih, Kak, ngitung waktu tunggunya? Waktu tunggunya itu dimana P1 yaitu 0. Bisa teman-teman lihat 0. P2 20 kurang 2. Dari mana, Kak, dapatnya, Kak? Ngawur po? Ya enggak lah. Nah, dapatnya dari 20 kurang 2. P2 nih, teman-teman, di sini. Dapatnya 20. Kak, kenapa enggak 2 aja? Sini ada ini 15, 13. Karena waktu terakhirnya tuh di angka 20, teman-teman. Terakhir prosesnya di angka ini 20. Berarti P2 nih 20 kurang 2-nya dapat dari mana, Kak?
dari ini. Seperti ini sama dengan 18. P3-nya, Kak. P3-nya ini 15. Nih, sama pemproses terakhirnya. Udah habis 15. Kurang 3-nya dapat dari Kak. Nah, dapat dari sini. Seperti itu. P4 mana nih, Kak? P4-nya nih. Ini 13 ini terakhir dia diproses. Jadinya 13 kurang 5. 5-nya dapat dari sini. P5-nya, Kak. P5 sama. Dapatnya dari sini. Terakhir diprosesnya pas di angka 12. Kurang 9. Total ini 0, 18, 12, 8, 3. Ditambah. Berapa tuh hasilnya? Nah, nanti dibagi. Dibagi dengan hasilnya kan pas 1. Nah, rata-rata waktu tunggunya nanti kita bagi 5. 5-nya dapat dari mana? 5-nya dapat dari proses. Prosesnya ada 5 kali. Jadinya kita bagi 5. Jadinya berapa tuh? 41 bagi 5, 8,2 satuan waktu. Seperti itu. Lanjut. Nah, tadi kan kata saya teman-teman ada 2 nih macam non-profitive sama profitive. Nah, non-profitive udah mulai paham kan? Nanti kalau kurang paham bisa tulis di kolom komentar. Sekarang waktunya kita ke profitive. Nah, sini profitive ini agak menurut saya sih agak lumayan sulit. Jadi akan diperhatikan dengan baik-baik teman-teman. Sini sama kayak tadi ada 28. Dihitungnya dari burstamnya dihitung. Nah, P1-nya 12, Kak. 12 dapat dari mana? 12 dapat dari burstam ini, P1. Saya hitung. P2-nya. Nanti P1 ini kan dia diproses nih. Sisanya 10. Nah, di P2 nih diproses lagi nih, teman-teman. Nah, sisa P2 itu ada 7. Nanti diproses lagi. P3 diproses lagi sama kayak tadi, masuk ke P4. Nah, di P3 tadi sisanya 3. Di P4 2. Udah habis nih. Nah, udah habis nih kan P3. Nah, kok P3 sih, Kak? Kenapa nggak P5? Kan seharusnya P5 kan? Enggak, karena masih ada yang terdekat nih, P3 3. Ya seperti yang sisanya ada 3. Ini kan udah habis. Nah, masuk ke sini P3. Nah, seperti itu. Masuk lagi. P5. Kak, kok P5 lagi? Karena P5 belum proses, ini udah habis. Nih. Masuk ke P1, P3, sisa 1 ini diproses. Terus, nah di angka 10 baru diproses P5-nya. Lanjutnya kita masuk ke, nah ini udah habis nih, udah habis. Terus masuk nih ke ini diproses ke P2. 18 P1 diproses. Seperti itu. Jadi ya kalau udah habis nanti dia memproses dengan yang baru seperti itu. Ya gantian gitu. Lanjut cara menghitung waktu tunggu. Dimana P1 itu 0 tambah 18 kurang 2. Kok bisa gitu sih, Kak? Karena P1 itu yang terakhir kayak tadi, proses yang terakhir yaitu 18 nih. Terus kurang 2. 2 dapat dari mana sih, Kak? Dapat dari sini ya. Kan dapat 2 tuh dari sini. P1. Sisanya dapatnya 2. P2. Mana nih P2? P2 sama dengan 11. Nah, dapat dari terakhir, proses yang terakhir. Kurang 3. 3 nih. Ini sisanya. Seperti itu. P3 9. Nih. Proses. Kurang 5.
sisanya. P4 nih, kita cari nih P4. Nih, P4 ya. P4 dapatnya 5. Terus ada lagi nggak? Nggak ada kan? Makanya di sini 5. 5 kurang 5 sama dengan 0. Karena udah habis nih P4-nya. Terus selanjutnya nggak bisa diambil lagi. Habis. Makanya jadi 5 kurang 5. Ini P5. P5 nih, yang terakhir diproses itu yang ke-10. Kita tulis 10 kurang mana? 9. Nih. Sisanya. Kita jumlah tuh. P1 16, P2 8, P3 4, P4 0, P5 1. Jumlahnya 29. Gak sampai situ aja. Nah, kita hitung rata-rata waktu tunggunya. 29, bagilah prosesnya 5 kali. Jadinya sama dengan 5,8. Seperti itu teman-teman. Jadi, jika teman-teman ada pertanyaan lagi tentang non-preventif dan preventif, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.